Di sini aku Cynthia Nurjayanti dari Manajemen Bisnis ITS 2020 sama temen aku. Dan aku Aulia Magistrani dari Manajemen Bisnis tahun 2020. Ingin tanya-tanya nih seputar Mbak Jessica dan aktivitas kesehariannya. Sebelumnya, apa boleh Mbak Jessica perkenalkan diri terlebih dahulu? Selamat malam, Aulia sama Cynthia. Kenalin, nama aku Jessica Netanya. Apa sih aktivitas yang lagi dilakuin Mbak Jessica sebelum masa pandemi sama di masa pandemi saat ini? Kalau sebelum pandemi sih karena ini lagi cari-cari kerja gitu kan. Jadi sebelum pandemi aktifnya sih di perkuliahan, jadi ikut organisasi, ikut rapat, terus sebelumnya juga sempat ngalamin kuliah online juga kan, jadi semuanya serba virtual. Kalau saat ini yang dilakukan pada masa pandemi lebih ngikutin kayak webinar, course online kayak gitu-gitu sih. Karena kan sambil cari-cari kerja kan, jadi ikut kursus online kayak gitu. Terus kalau di pandemi saat ini tuh pengaruh nggak sih Mbak ke produktivitasnya Mbak? Kalau pandemi untuk saat ini itu berpengaruh karena kan sebelumnya kayak sibuk kuliah, organisasi. Sementara karena adanya pandemi gini, jadi kita jadi mengalami keterbatasan gitu loh untuk kegiatan-kegiatan yang harus biasanya dilakukan bareng-bareng, dilakuin langsung, jadinya sekarang harus serba virtual. Kalau misalnya nih kegiatan kayak apa ya yang pengen Mbak lakuin buat meningkatkan produktivitas kalau di masa pandemi kayak gini? Kalau berkaca dari yang kemarin kan kita namanya kuliah ya pasti butuh yang namanya kayak pembelajaran langsung. Jadi kangen banget kayak pembelajaran langsung, pelatihan langsung, apalagi kalau ada kuliah yang jurusannya perlu alat statistik ataupun kayak lebih ke praktek, dia pasti kangen banget sama pembelajaran yang langsung sama pelatihannya sih. Jadi cukup menghambat juga ya Mbak kalau online gitu. Ya lumayan menghambat. Di kondisi lingkungan sekitar Mbak, apakah mempengaruhi dengan kondisi Mbak yang saat ini? Kalau mempengaruhi sih ada, karena sebelumnya kan kita aktif ya, banyak cerita-cerita sosialisasi, tapi karena adanya pandemi sekarang ini jadi mengalami keterbatasan gitu. Kadang kita butuh bantuan orang lain, tapi karena adanya pandemi nggak bisa, harus ditangani secara virtual, jadi nggak bisa secara langsung. Kalau cara Mbak memanfaatkan lingkungan sekitar itu buat kegiatan yang produktif itu kayak gimana Mbak? Jadi kalau di lingkungan sekitar ya, karena kegiatan produktifnya juga terbatas, biasanya kita sharing-sharing gitu, terus kayak ngelakuin sesuatu hal kayak biasanya olahraga, tapi itu pun tetap pakai protokol kesehatan. Jadi nggak bisa yang kayak secara olahraga kayak face to face kan, karena juga perlu masker, perlu yang lain-lainnya kayak gitu. Jelas banget perbedaannya antara sebelum COVID sama COVID gini ya Mbak? Iya banget, jelas banget. Selanjutnya nih, Mbak ada nggak berinteraksi sama orang lain yang sama kayak Mbak, misalnya sama-sama fresh graduate gitu? Kalau itu sih ada ya, karena kan memang lagi sama-sama nyari kerja gitu. Jadi tetap komunikasi satu sama lain sih. Biasanya topik yang dibahas kalau lagi berkomunikasi gitu kayak apa ya? Kalau untuk saat ini kan lagi sama-sama cari kerja ya, kita sama-sama ngasih informasi, terus kayak apa ya yang perlu kita lakuin kalau misalnya mau mempersiapkan ke dunia kerja, apalagi baru dari fresh graduate kan. Jadi apa yang harus dipelajarin, apa yang harus dibikin kayak bikin CV dan lain-lainnya itu kita bahas bareng-bareng sih. Berarti saling beri informasi gitu ya antara satu sama lain. Benar. Cukup membantu nggak sih Mbak kalau kayak gitu? Cukup membantu ya, karena tetap kan pakai virtual, sama-sama komunikasi, terus kayak beritahu juga pakai alat ini, pakai desainnya ini gitu. Jadi masih membantu sih.
Tadi kan katanya di masa pandemi gini ngikutin kayak webinar-webinar gitu. Itu webinar yang kayak apa sih Mbak yang diikutin? Kalau webinar sendiri itu biasanya aku yang ini mempersiapkan kerja. Jadi caranya ngeplay gimana, bikin surat lamaran gimana, bikin CV gimana. Terus soft skill apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum kita masuk benar-benar ke dunia kerja. Itu kan bisa dari mentalnya, bisa dari ilmu yang kita dapat dan skill-skill lainnya. Kalau selain kayak webinar gitu, apa ada kegiatan produktif lain seperti misalnya kayak kursus gitu-gitu, apa kayak mengikuti Mbak? Kalau kursus sih ngikutin tapi nggak terlalu sering karena kursusnya tuh lebih kayak apa namanya ada waktunya sendiri gitu kayak setiap Senin, setiap Selasa kayak gitu. Jadi nggak full. Terus yang bikin Mbak Jessica tertarik buat ngikutin kayak kursus webinar gitu apa? Kalau itu sih yang pertama ya karena free juga dan kita lagi benar-benar cari kerja kan mempersiapkan diri. Jadi itu yang bikin menarik karena bisa sambil belajar bareng juga di kursus online-nya dan itu beda-beda universitas. Jadi kita bisa nambah-nambah ilmu kan dari apa yang kita belum punya, tapi orang lain juga punya. Sejauh ini kegiatan-kegiatan itu udah kayak membawa dampak yang besar buat Mbak Jessica belum? Kalau membawa dampak yang besar sih belum, tapi seiring berjalannya waktu dari situ kan kita sama-sama belajar ya. Cukup berdampak, tapi kalau berdampak besar belum bisa diomongin sih. Aku lanjut ke topik selanjutnya ya. Kalau menurut Mbak Jessica sendiri yang dibutuhin fresh graduate buat memenuhi kualifikasi sama kemampuannya itu apa sih sebenarnya? Pertama sih yang pasti bekal ya, bekal materi. Entah apapun itu materi yang berbau lisan ataupun verbal itu perlu. Setelah itu ya kita dari diri sendiri. Cuma kita punya beberapa materi, tapi kalau kita sendiri kayak nggak ada kemauannya. Jadi butuh hal-hal itu juga sih. Terus kalau misalnya kan lagi mempersiapkan kerja nih Mbak Jessica, langkah-langkah apa sih yang udah dijalankan oleh Mbak Jessica buat udah kayak siap banget buat kerja, buat ngelamar kerja itu langkahnya apa aja yang udah diambil? Yang pertama kayak tadi ya tetap ngikutin webinar juga, tetap ngikutin seminar nasional. Terus yang kedua yang pastinya menambah soft skill, jadi kayak dari pengajaran materi, pengajaran desain dan lain-lainnya sesuai dengan minat pekerjaannya. Terus habis itu juga mulai membenah diri dari bikin CV dan surat lamaran. Terus kalau menurut Mbak Jessica sendiri, apakah ada kayak orang yang berpengaruh banget buat keadaan Mbak Jessica nanti ke depannya atau sekarang ini? Bisa dari Kalau sekarang ini, sekitar atau lainnya? kalau saat ini sih yang paling berpengaruh ini ya keluarga ya, karena dengan adanya support keluarga sendiri itu membantu si pelamar ini untuk terus maju ke depan. Selain dari webinar itu juga sih. Cukup sih insight dari Mbak Jessica mengenai apa sih yang dibutuhkan buat fresh graduate sebenarnya buat mempersiapkan buat kerja ya. Jadi terima kasih Mbak Jessica buat sharing session-nya bersama kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sama.